Hari ini kita akan bikin konten kursi bareng. Halo, saya Fadil, umur 28 tahun. Pekerjaan ngedit video sama syuting video di salah satu YouTuber terkenal di Indonesia. Kalau kalian udah lihat konten tour kantor barunya Bang Raditya Dika yang ini, berarti kalian udah tahu kalau kantor Bang Radit itu kursinya pakai Fantek. Videografer sekaligus editor Bang Radit, Tuan Muda Fadil, juga kebagian kursi kerja dari Fantek di meja kerjanya dia. Dan lu kedapatan salah satu kursinya juga. Iya, Ocha 259. 9. Tapi bukan yang S. Yes, OCA 259 akhirnya ada seri baru, yaitu ada tambahan huruf S-nya. Ini kursinya yang gue pakai, jadi kita akan ngobrolin kursi ini bareng sama Tuan Muda Fadil. So langsung aja masuk ke videonya. Tek Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tek Manis, teknologi masa kini. Finally, inilah OCA 259, kursi kerja Fantek, dimana terakhir gue pegang kursi kerja Fantek itu OCA 258, yang jadi video pertama Tek Manis ngebahas kursi, sekaligus ngebukain jalan untuk kita bisa nge-review kursi-kursi lainnya juga. Banyak dari kalian yang minta untuk gue nge-review OCA 259, tapi karena gue udah pernah nge-review Nowir Neosi, itu adalah kursi kerja yang mirip banget sama si OCA 259. Jadi gue rasa kayak ngapain gitu gue nge-review lagi, karena pasti akan sama aja pandangannya. Sampai akhirnya Fantek ngabarin kalau OCA 259 ada versi terbarunya. Kok beda? Iya. Oh ini. Sama? Kok dia lebih empuk sih? Iya. Nggak plastik? S. Yes, fitur pembeda, dan ini yang sangat gue harapin adalah armrest yang empuk. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut, gue kasih cuplikan sedikit gimana Tuan Muda Fadil ngerakit kursi ini. Ini namanya headrest. Yes. Ntar kita cobain. Kayak gini. Jadi Iya, bener. ini lu hitam nih, sikut lu ntar. Terus sininya dia tajam, gue bolong sini gue nih. Tombolnya. Nah, ini namanya punggung. Balik bang. Punggung kursi, guys. Ya, terbalik. Nggak terbalik, bener dong. Balik dong. Oh iya, sorry. Ini guys, tekannya ada. Anjay. Ini silver ya guys, mas silver, mas putih. Wow. Tapi bener sih. Rakitnya gitu. Nah ini harus, ini masih bisa masuk lagi nih Nil. Lucu banget. Oh ini udah coy. Ternyata 4. Guys, gue cedera guys. Asuransi nih kayaknya. Aduh sakit ya. Cuy sakit. Gue tuker ke sini ya. Nah, Udah semua. satu lagi sih. Udah ya. Udah lolos belum QC-nya? Level 3, kelas 3. Oh iya benar. Kelas 3. Ada tulisannya. Iya. Berarti oke nih ya. Oke lah lumayan. 50 berarti sekitaran segitu. 50. Nah, ini yang benar. Kok nggak masuk sih? Nggak masuk, coy. Bukan. Cuman jangan di Kencengin banget. Iya, benar. Ini udah nih, bisa masuk aja. Something new. I know somebody this could be true. What about me? Ya, kuat ya, bro. Kok lepas sih? Berarti harus pakai washer nih, coy. Yang di sini washernya. Kita nungguin cetiknya. Nah, Bener kok. iya. Dah. Duduk nih, no. Fadila itu cahaya dari timur. Bener sih lu jadi dari timur sih, bener sih. Tapi cahayanya dipertanyakan gak sih? Enggak, bro. Gue ngasal tadi. Dikit lagi robek, coy. Ini sumpah ini sengaja kayak emang Final Destination. Ntar orang pas duduk kan jerp. Pantesan gue bingung kok nggak mentok-mentok. Kita justru tidak pakai fitur unggulannya dia, guys. Oh iya bener. Apa tuh? Hanger. Nice. Sudah selesai. Mantap. Udah tidak nembus lagi karena tadi Berarti lupa beres nih. dipasang ini. Seperti biasa. Gue sampai gak bisa berkata-kata, guys. Saking enaknya. Kamera gue goyang banget. Ngakak. Aduh. Karena dari ya, ternyata emang nge-lag. Sinyal internet lu nge-lag gak tuh di rumah?
Setelah rakit kursinya, gue ngobrol sama Fadil juga untuk dapetin POV dari dia gimana perbedaan OCA 259 yang biasa dengan OCA 259S. Tadi gue mau coba tanya first impression lu, coba kita ulik lagi. Balik lagi ke first impression lu pas duduk ke sini. Udah nggak bisa dibohongin lagi karena ketika kursi itu dikirim ke kantor kan, gue bener-bener langsung nyobain. Gue nyobain, gue duduk, kakinya gue buka kan, footrestnya, gue rebahin. Terus nih gue turunin Headrestnya? Settingan punggung. punggung. Recline-nya? Ya recline-nya gue turunin. Terus udah gue duduk anjing kayak di pantai cuk gini. Diem lama aja. Mas, terus ada Mas Farel kan sebelah. Mas Farel, sorry ya, gue nyaman banget sini mas. Lu terserah dah lu mau ngapain. Sama emang yang kalau bukan S emang agak keras sih. Sini gue sampai bolong nih. Karena gue kan suka duduknya gini-gini kan. Kalau lagi males gini, terus gini, nyender gini. Sini gue ketusuk anjing. Dan gue coba pengen nanya ke lu sih, kira-kira nih kan lu nyobain beberapa kursi di sini. Minusnya apa deh langsung aja dari kursi ini? Iya karena gue tadi sempat nyobain kursi-kursi lu semua yang ada di bawah kan. Termasuk kursi yang lu dudukin juga. Minusnya apa ya? Minusnya ya karena kan semua harganya juga beda-beda ya. Maksudnya lu juga nggak bisa nyamain sih dengan kan yang lu dudukin aja nih harganya 2,6. Ya di atas 2,5 kan. Ada lagi yang di bawah 3 juta. Ada lagi yang 4 juta. Ini dimain di kelas di bawah 2 juta kan. Di bawah 2 jutaan. 1,9 kalau salah. 1,9. Tapi lu udah dapetin posisi duduk yang nyaman sih. Ya emang iya secara dia kalau masalah keempukan dia nggak empuk-empuk banget. Dari semua kursi gue cuma satu ini doang ada coat hanger. Itu bro. Itu yang nggak ada di kursi lain. Itu bener Iya, adanya. iya. Karena di kantor gue kepake banget. Iya, kalau di kantor lu pasti kepake karena kan lu pasti pulang pergi kan, dan lu pasti jaketan apa segala macam. Kalau di gue sebetulnya agak kurang kepake, tapi itu fitur yang menurut gue cukup bisa diandelin lah. Iya, saking bagusnya coat hanger ini semua baju gue sekarang udah gue taruh di kantor, gue gantungin di sini. Ya inilah, karena di rumah gue gak punya coat hanger. Jadi dari apa yang kita obrolin, emang si Fadil itu lebih concern soal si armrestnya, dan dia cukup ngiri sih, dimana armrest ini lebih enak dibanding yang punya dia. Gue bilang aja Mas Farel kirimin. Nah, untuk dari pandangan gue pribadi, armrest ini sih sebetulnya bukan yang paling empuk yang pernah gue pakai. Ada yang lebih empuk dan lebih nyaman juga. Cuman untuk di kelasnya si OCA 259S ini, menurut gue ini adalah hal yang wajib udah ada. At least ada fitur armrest empuk itu enak banget dibanding yang keras plastik itu bikin sikut hitam doang ya. Lecet banget gitu pakainya dan super nggak enak yang OCA 259 biasa kalau gue pribadi, karena gue concern banget sama sebuah armrest. Tangan gue tuh harus resting terus-terusan setiap kerja di armrest sebuah kursi gitu. Cara ukuran armrest juga bukan yang gede banget, masih ada juga kursi-kursi lainnya yang punya armrest itu lebih besar dari ini. Jadi untuk beberapa orang mungkin bisa aja ngerasa kekecilan, kurang nyaman karena kurang fleksibel geraknya. Cuman untuk gue pribadi di tangan gue ini udah cukup, tapi ada baiknya juga kalau misalnya ini bisa lebih besar lagi. Cara posisi kelebaran dari armrestnya ini termasuk yang sempit, jadi nggak dekat ke badan. Beberapa kursi kerja yang gua review terakhir, mereka itu punya posisi armrest yang lebih lebar dari ini. Tapi bukan berarti si OCA 259 ini nggak nyaman. Lebih diperhatiin ke ukuran badan kalian aja. Untuk gua di 170 cm tingginya dengan berat di 65 kg, ini termasuk yang masih aman, masih nyaman. Duduknya tuh lebih tegak aja gitu dibanding yang ngelebar, karena kalau ngelebar itu biasanya gua akan lebih santai. Tapi tetap nyaman keduanya dan secara postur pun sebetulnya nggak ada masalah gitu. Nah, kita akan ngomongin secara keseluruhan dari kursinya mulai dari headrest sampai base-nya nanti. Tadi kita tuh fokus ngomongin soal armrestnya aja. Fitur yang upgrade dari OCA 259S. Pertama, desain si OCA 259S ini persis banget sama OCA 259. Memang yang beda itu cuma armrestnya aja. Termasuk ukuran kursi yang cenderung kecil kalau dibandingin sama kursi-kursi kerja lainnya. Jadi ini cocok untuk kalian yang ruangan itu nggak terlalu besar dan kalian juga badannya nggak terlalu besar dan mau ruangannya itu lebih minimalis, ini bisa pakai OCA 259S. Untuk sandaran ini mesh dan secara material ini enak karena gue ngerasa ini dominan kain bukan polyester keras yang dominannya itu rasa plastik ya.
Jadi secara tension juga ini bukan yang keras banget tapi nggak sampai yang lentur banget. Jadi kalau kita sandaran pun posturnya tetap bisa terjaga dengan oke gitu. Untuk headrest dia pakai mesh yang sama dengan sandaran juga, tapi jujur untuk mesh gue lebih suka OCA 258 ya dibanding yang ini, karena OCA 258 itu lebih empuk meshnya dibanding si OCA 259. OCA 258 tuh meshnya kayak ada layernya lagi dan di dalamnya tuh kayak ada foam tipis gitu ya, jadi enak gitu untuk disandarin. Next ada lumbar support, kita bisa adjust atas bawah dan ini berasa di lumbar kita secara posisi dan fungsi ini oke, tapi kadang kerasa plastiknya juga di punggung. Jadi kalau ini ada empuk-empuknya perfect sih. Dan terakhir di sandarannya dia itu ada reclining gas lift yang bisa kita adjust sampai 180 derajat. Dan kalau balik dia nggak kayak kursi gaming. Poin plus paling utama dari jenis reclining yang pakai gas lift kayak gini kalau kita bandingin sama reclining yang leveling, reclining yang biasa, ya kita bisa atur sudut kemiringan di sudut berapapun ya. Jadi kita bisa miringin misalnya turun 1 derajat bisa, 0,5 derajat bisa. Itu yang bikin si jenis reclining gas lift itu lebih fleksibel dibanding yang pakai leveling. Cuma memang minusnya di jenis reclining kayak gini kita nggak bisa ngayun-ngayun kayak di reclining biasa gitu ya. Yes, plus minus lah. Lanjut, untuk jok gue juga setuju sama Fadil. Dia bilang kalau duduk di OCA 259S ini rasanya langsung napak gitu. Sementara bandingin dengan Oxiom FSM 6 yang material joknya itu adalah mesh, ya itu rasanya kayak ngambang gitu. Ini ngambang. Ini lebih ngambang. Oh, gue ngerti ya. Gue Ini dapat lebih ngambang. Kalau ini dia ketahan. Tentu keduanya itu pasti beda karena materialnya pun beda, feel-nya beda. Tapi gue ada bedain juga sama kursi kerja yang material joknya itu foam, yaitu Obis Ergo Chair Pro. Obis ini emang dia punya kelas yang lebih tinggi dibanding OCA 259, harganya pun juga jauh banget. Obis itu ada di 4 jutaan, sementara ini hanya di 2 jutaan aja, jadi setengah harga. Feel duduk ya tentu Obis lebih empuk, foamnya itu lebih tebel. Jadi kalau gue ngerasa di OCA 259 ini memang config yang dipakai adalah config jok yang di kelas kursi 1-2 jutaan. Gue coba juga kursi 1 jutaan lainnya yang kemarin gue review adalah punyanya All for Works. Dia juga sama config-nya jadi foam yang gak terlalu tebel. Foamnya juga ini termasuk yang density-nya soft banget, jadi nggak di layer gitu. Harusnya yang paling atas kalau mau itu yang soft, tengahnya itu medium, dan paling bawahnya itu yang lebih hard ya, lebih firm. Itu akan lebih enak pasti feel duduknya. Dan plat di bawahnya ini pakai sejenis multiplex atau kayak kayu gitu ya. Kalau bandingin dengan kursi kelas yang lebih tinggi lagi 2 jutaan ke atas, mereka tuh biasanya pakai material plastik yang lebih fleksibel tapi tetap kuat, jadi nggak langsung keras gitu pas kita duduk. Dan foamnya pun yang tadi gue bilang pasti ada layer-layernya. Jadi kalau misalnya gue boleh kasih saran ke Fantech, kalau misalnya emang mereka mau main di kelas kursi yang sama, yang bawahnya ini masih pakai multiplex, ya foamnya aja lebih di adjust lagi, config-nya layer-layernya lebih dimainin. Tapi ingat harus diperhatiin juga kalau ketebalan jok itu diubah, pasti akan ngaruh ke posisi duduk ya. Jadi harus di-adjust lagi untuk si sandarannya. Dan sementara untuk armrest sih menurut gue ini masih aman karena armrestnya juga dia bisa tinggi banget. Jadi pun kalau misalnya ditebelin joknya, untuk posisi armrest gue bilang gak ada masalah sih. Next untuk armrest, tadi kita udah bahas ya di awal. Mungkin di sini gue akan lebih ngomongin soal ketinggian armrestnya aja. Ini bagus banget, armrestnya tuh bisa tinggi banget, lihat deh. Gue duduk aja bisa sampai kayak gini. Jadi untuk kalian yang posturnya pun lebih tinggi ya bisa ketopang juga armrestnya. Dan untuk meja yang tinggi pun ini bisa kesupport jadinya karena armrestnya pun bisa lebih tinggi gitu. Jadi di sini gue set di tinggi hidrolik paling rendah, kaki gue itu bisa napak banget ke lantai, dan armrestnya tertinggi itu bisa support meja gue yang 70 cm. Gas liftnya juga ini menurut gue improve dari OCA 258, lebih tinggi. Dengan posisi gas lift paling tinggi dan armrestnya paling rendah, ini tangan gue bisa sejajar sama ukuran meja di 70 cm, which good. Jadi secara posisi duduk gue approve sama kursi ini bisa di meja 70 sampai 75 cm. Next untuk mekanik di sini termasuk yang minim banget, cuman ada ya tadi reclining yang pakai gas lift, terus ada gas lift untuk naik turunin si kursinya, dan udah itu aja. Itu yang menurut gue duduk di kursi ini tuh emang firm banget karena yang nggak ada rocking, nggak ada reclining yang bisa kita sander-sanderin gitu. Dan itu juga alasan gue kenapa di OCA 259 biasa kalau nggak pakai empuk-empukan rasanya emang ini feel-nya keras banget ini kursi. Jadi kalau pakai ini ada empuk-empukan di armrestnya ini ketolong lah. Jadi ada sisi empuknya juga.
Next yang jadi fitur unggulan juga dari OCA 259 ini dia udah ada footrestnya. Ukuran footrest ini enak, panjangnya juga pas banget. Ada beberapa kursi yang pakai footrest malah jadi nanggung karena nggak support kaki sampai bawah gitu ya. Ini enak ya, dia punya itu panjang dan lebar walaupun memang materialnya plastik, tapi gua nggak ada masalah sama plastiknya. Lanjut kita ke bawah lagi, gas lift tadi udah, dan sekarang ini adalah base-nya dan masih pakai material yang sama, dimana Detroit, Alphaworks, terus Noir Neosi, OCA 259 yang biasa juga mereka pakai jenis base kayak gini. Base yang pakai materialnya itu sejenis logam dan bukan di molding one piece, jadi mereka tuh sambung-sambungan, ada kayak las-lasannya gitu ya di tengahnya, makanya ditutupin pakai plastik ini, plastik cover. Komennya masih sama, gue prefer untuk material yang plastik nilon gitu karena lebih rapih dan costnya juga lebih murah dibanding material logam yang one piece. Dan caster wheel di sini yang standar aja, plastik campuran rubber, jadi ya gue sih jujur nggak ada masalah sama caster wheelnya. Dan untuk beban yang disupport sama kursi ini ada di 130 kg. Gue rasa juga itu dibatasin sama si gas liftnya karena dia kelas 3, gas lift kelas 3. Kalau kelas 4 mungkin bisa di 150 kg. Nah, untuk harga walaupun dia upgrade tapi nggak naik, ada di 1.900.000-an atau sekitar 2 juta kurang. Kalian bisa beli di online store juga, di toko-toko yang jual si OCA 259, dan kalian bisa dapat gratis ongkir untuk seluruh Indonesia ya. Kalian bisa beli di official store-nya Fantech, tapi harganya jadi ada kenaikan sedikit ya. Jadi menurut gue kalau misalnya emang kalian hitung-hitung ongkirnya lebih dari 300.000 gitu, kalian mending check out di Fantech official store aja karena ada subsidi ongkir ya, jadi gratis ongkirnya. Sementara kalau misalnya kalian emang tinggal di Jakarta, terus kalian kalkulasi ongkirnya itu nggak terlalu mahal, jadi ya mending beli yang di store yang biasa aja gitu ya, yang jualnya itu di 1.900.000 kalau misalnya kalian domisilinya di Jabodetabek mungkin. Yes, jadi ini kursi harga 1,9 juta lah ya. Yang gue suka dari kursi ini tentu armrestnya dikasih upgrade. Ini sangat-sangat menentukan banget. Kalau armrestnya masih keras, gue masih kurang rekomendasiin ini harga di 1,9. Dan untuk posisi duduk ini aman banget. Posisi duduk gue bisa approve. Ini bisa untuk di meja 70-75 cm. Jadi meja standar ini nggak masalah pakai kursi ini. Dan untuk postur kebanyakan orang Asia pun ini gue bisa rekomendasiin. Cuman untuk kalian yang memang posturnya itu lebih lebar ya, ukuran badannya lebih lebar, lebih besar, kalian harus concern juga karena ini termasuk yang kecil. Jadi untuk ukuran badan cowok cewek pun ini bisa di bawah 170 cm, gue bisa rekomendasiin untuk cewek-cewek yang pakai kursi ini. Jadi ya ini kursi yang secara fungsi sih udah bagus banget. Tinggal ya bisa kali ya kalau misalnya emang mau perfect banget nih kursi, improve di bagian joknya dan di bagian wheelbase-nya aja. Dan tambahin sedikit rocking pun ini nggak masalah untuk dapetin feel nggak firm banget di kursinya. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan thank you juga untuk Fadil yang udah bantuin bikin konten ini. Kalau suka sama videonya boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.